saya akan ajak 10, ajak 20, ajak 30. Ada saya tahu beberapa orang ikhwah Masya Allah sampai dikasih transport ke teman-temannya, dibayarin untuk supaya datang. Dia berkorban panggilan dia dengan hartanya sekalian. Itu luar biasa. Ya. Jadi ini pahala yang besar. Orang duduk 1 jam begini mendengarkan ceramah, malaikat turun membawa rahmat. Ya. Kita dibangga-banggakan di depan Allah, di depan para malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sedang menyebut nama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadits Nabi SAW. Kesempatan emas ini aja. Bukan cuma di sini, pengajian mana saja. Ada kesempatan hari Sabtu, hari Ahad, aja teman-teman. Ya. Ada Masya Allah yang menyiapkan kendaraannya untuk mengajak teman-temannya. Banyak. Jadi bukan cuma minimal share. Ini nggak ada modalnya nih, kecuali cuma modal paket saja. Ya. Ambil flyernya, share di grup. Masalah orang dengar nggak dengar itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah. Ya. Nggak usah peduli dengan masalah itu. Tapi kita kan tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang kalau kita share mungkin bagi kita orang itu sudah tahu. Tidak ada masalah. Mungkin mengingatkan dia. Saya pernah share sebuah hadis ke beberapa teman-teman asatidzah. Subhanallah, ada satu ustaz, seminggu kemudian dia bilang sama saya, ketemu dia bilang, Ustaz jazakallah khair, minggu lalu kirimkan saya hadis. Hadis itu umum. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Saya lihat hadis umum, orang semua tahu, tapi saya share aja. Subhanallah, dia bilang, waktu masuk WA antum itu, saya kebetulan buka WA itu dan abah ana lagi sakarat. Enggak terfikir untuk talqin la ilaha illallah. Padahal seorang ustaz. Dia bilang sama saya, akhirnya lihat hadis itu lalu saya sebutkan la ilaha illallah. Pandu dia sampai akhirnya selesai dia meninggal dunia. Dia bilang jazakallah khair. Ini ustaz, dia lupa itu. Dalam kondisi seperti itu mungkin genting, orang lupa. Tapi Allah ingin libatkan kita pahala hanya dengan share. Subhanallah, akhir kalimatnya diucapkan la ilaha illallah ayahnya. Itu kan. Jangan pernah anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu kebaikan. Walau antalqa akhaka bi wajhin talq. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu hanya dengan wajah berseri-seri. Kalau tidak bisa buat apa-apa, senyum aja. Ya. Kemudian selanjutnya, dan siapa yang memberi syafaat yang buruk, mendukung dalam keburukan, maka dia pasti akan mendapatkan dosa. Dia dosa juga orang-orang yang dia ajak. Berapa banyak orang yang selalu mentraktir teman-temannya mabuk-mabukan, narkotika, segala macam lah, kemaksiatan. Ada seseorang jemaah datang kepada saya di pengajian, setelah selesai pengajian di tempat beliau, kasih uang, kasih makanan, segala macam. Kita tidak ada target itu dalam pengajian, tapi dia kasih. Saya lihat kok banyak benar tuh kasih. Ada apa kasih uang sebegini banyak? Ini semua untuk biasa aja pengajian. Terus dia bilang, enggak Ustaz. Dulu, dia bilang gitu nih, dulu waktu sebelum kenal kajian ini, saya kadang-kadang kalau entertain orang berlipat-lipat ganda. Satu malam untuk maksiat, mabuk, untuk zina, untuk ini. Habis. Kenapa sekarang pengajian saya nggak keluarkan? Jazakallah khair, silakan. Kalau perlu ajak orang sebanyak mungkin, bagikan makanan buat jemaah yang datang, dan seterusnya. Itu bagus dalam kebaikan. Kenapa tidak gitu? Nah ini masuk dalam makna daripada ayat ini. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang ketiga. Hadis ini berbunyi tentunya kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar marfu radhiyallahu anhuma, man halat syafa'atuhu duna haddi min hududillah faqad daddallaha fi amr. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu annahu batil lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a anhu. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi habisa biradghatil khabal hatta yakhruja min maqal. Terjemahannya, barang siapa yang memberikan syafaat, barang siapa yang dengan syafaatnya, rekomendasinya dia, menghalangi salah satu hukum had Allah. Orang tidak jadi dihukum karena rekomendasi dia. Padahal orang itu jelas-jelas melakukan pelanggaran, maksiat. Sungguh dia telah menentang Allah dalam perintahnya. Itu peringatan pertama dalam hadis, nanti kita jelaskan insyaAllah. Peringatan kedua, barang siapa yang mendebat seseorang dalam kebatilan. Padahal dia mengetahui bahwa hal itu kebatilan. Maka dia terus-menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai berhenti darinya. Ada orang jelas menyampaikan sesuatu yang benar, tapi dia sengaja bantah, dia bertengkar sama orang tersebut, padahal dia batil.
dia hanya ingin memberhentikan kebenaran tersebut, maka dia terus ya berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti. Peringatan kedua. Peringatan yang ketiga, barang siapa yang mengatakan pada seorang mukmin perkara yang tidak ada padanya, fitnah, dia akan ditahan di lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka sampai dia keluar dari yang dia katakan dengan bertaubat dan minta penghalalan dari orang yang dibicarakan. Jadi 3 peringatan dalam hadis ini. Lalu kemudian berangkat yang keempat, masih bersambung dalilnya, kita jelaskan sekaligus insyaAllah. Dalam satu riwayat, man a'ana ala khusumati bidhulmin faqad ba'a bighadab min Allah azza wa jalla. Faqad ba'a bighadabin min Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Dan barang siapa yang membantu permusuhan dengan sebuah kezaliman, maka dia telah mendapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah azza wa jalla. Baik, hadis ini terdiri dari 3 buah peringatan tegas dari Nabi SAW. Yang pertama, tentang orang yang sengaja membela orang lain yang harusnya kena hadnya Allah. Had dan jamak mufrad daripada hudud. Jadi pelanggaran-pelanggaran agama yang harus kena hukuman fisik. Kayak pezina dicambuk, ya, pencuri dipotong tangannya. Nah itu tidak boleh ditolong. Tidak boleh ditolong. Kalau masih ingat pernah terjadi ada seorang wanita Makhzumiyah dari suku Makhzumi pernah mencuri, tapi karena dia termasuk orang terkenal dari suku, dari orang terhormat, ya, punya kedudukan di kaumnya, tradisi orang-orang Quraisy sebelum masuk Islam, mereka tidak mau menghukum kalau orang seperti ini. Tapi kalau masyarakat biasa dihukum, dipotong tangannya kalau mencuri. Maka mereka, para sahabat berdiskusi satu sama yang lain, kira-kira siapa yang bisa ngelobi Nabi SAW ini supaya jangan terjadi pemotongan tangan nih. Mereka cari orang yang Nabi SAW cintai, salah satunya adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Lalu mereka lobi Usama lalu masuk berbicara dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah pada Usama sambil mengatakan, atashfa fi haddin min hududillah, apa kau berani-berani memberikan pertolongan pada pelanggaran Allah yang harusnya kena secara hukuman fisik? Maka Nabi SAW pun naik di atas mimbar, kemudian beliau ceramah, dan salah satu potongan ceramahnya beliau mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya. Tidak usah bicara orang lain, anak saya sendiri, anak raja dan anak Nabi, kalau mencuri, dan Fatimah radhiyallahu anha tidak mungkin mencuri. Tapi beliau mengatakan, kalau mencuri saya akan potong tangannya. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Jadi tidak boleh menolong dalam masalah ini. Kalau dalam Islam ada orang kepergok, mencuri, kepergok, berzina, kepergok, ketangkap nih. Sudah kena hukum berarti. Hukuman Allah kena pada dia. Lalu dipenjara, nunggu beberapa hari dia taubat nasuha. Apakah hukuman itu lepas dari dia? Jawabannya tidak. Taubatnya diterima sama Allah, tapi hukuman itu tidak bisa lepas karena dia kepergok. Ya. Kecuali pemilik hak, misalnya dia mencuri harta orang, pemilik hak memaafkan, itu lain. Kemudian yang kedua peringatan Nabi SAW adalah dan siapa yang bertengkar atau berdebat, mendebat seseorang dalam kebatilan. Ada orang sudah benar, tapi sengaja dia datang untuk mendebati orang tersebut untuk menunjukkan kalau dia hebat, sengaja supaya orang itu malah terpojok, sengaja supaya orang yang benar ini dipenjara, ya, dihukum atau apalah. Maka dia akan terus berada di atas murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Ini hati-hati teman-teman pengacara ya. Kadang-kadang membela yang batil ya. Sudah jelas-jelas sebenarnya rival daripada ya orang yang sedang dia bela ini benar, tapi dia sengaja bela. Yang penting dia dapat duit. Ini bahaya sekali. Ya, jadi harus hati-hati ini. Beberapa teman-teman pengacara pernah bicara sama saya, itu gimana Ustaz? Tidak bisa. Antum kalau berprofesi ini, antum harus betul-betul berada di posisi benar, yang benar antum bela. Tidak usah. Tidak usah pikirin masalah uangnya. Jangan jadikan sebagai sumber uang daripada nanti antum dihukum. Ya. Karena Allah SWT tidak akan memberkahi uang yang didapatkan dari hasil haram seperti ini. Jelas-jelas antum tahu sebenarnya rival yang antum sedang bela ini, lawannya dia benar. Ini batil, tapi antum buat rekayasa supaya dia yang menang. Ini tidak boleh. Ini berada di atas murka Allah sampai dia berhenti, kata Allah. Kata Nabi SAW. Terus selanjutnya yang ketiga dikatakan, dan siapa yang sengaja menjerumuskan seorang mukmin dalam fitnah, mencari-cari kesalahannya, ya,
maka dia akan dimasukkan dalam lumpur dari kotoran penghuni neraka. Kalau dia meninggal nanti akan masuk di situ sampai dia bertobat dengan meminta keridoan, minta keridoan. Baik teman-teman sekalian, masih ada lanjutan bahasan tentunya ya. Jadi penolong kebatilan ini yang merupakan judul kita, ya kan? Apapun kebatilan tadi sudah kita jelaskan, dia memiliki banyak sekali dosa. Saya coba susun sambil merenungi kira-kira dosa apa aja sih didapat sama orang kalau menolong kebatilan, ya. Ternyata yang pertama, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dosa sendiri. Allah kan dan Rasulnya melarang kita menolong keburukan, maka sudah dosa sendiri. Yang kedua, ini yang luar biasa, mendukung kezaliman. Orang yang dia dukung, kalau ini salah, berarti dia buat kezaliman. Ada banyak dalil tentang masalah larangan untuk mendukung kezaliman ya. Kemudian dia mendukung kezaliman. Yang ketiga, dia berbuat kezaliman sendiri. Jadi dia dukung orang yang sedang dia bantu tuh buat zalim, dia pun juga terjerumus dalam dosa kezaliman. Ini dosa sendiri ya. Mendukung orang berbuat zalim dosa, dia sendiri juga melakukan kezaliman itu dosa. Yang keempat, menghalalkan harta haram. Sekarang kalau dia dukung seseorang, batil. Bukan pemilik tanah itu. Bukan pemilik warisan itu misalnya. Bukan pemilik jabatan itu, tapi dia dukung supaya bisa dapat. Sehingga orang lain yang berhak tidak mendapatkan. Ini berarti menghalalkan harta haram. Dia dibayar dari uang haram, orang yang dia dukung juga dapat bukan haknya itu juga harta haram. Itu dosa sendiri lagi. Yang kelima, manipulasi dan menipu. Orang buat kezaliman ini manipulasi, menipu. Pasti dia akan buat data-data palsu supaya memenangkan rivalnya, gitu kan? Dukungan dia. Yang keenam, dia berbohong. Dosa lagi sendiri. Yang ketujuh, sogok menyogok. Sangat terbuka pintu sogok menyogok dalam masalah begini. Dukungan. Ya. Ada orang bahkan sengaja menjual jasanya hanya untuk ya mendapatkan uang, sogokan. Dibayar untuk itu. Nah ini semua tumpukan-tumpukan dosa yang luar biasa. Sebagai penutup teman-teman sekalian renungi baik-baik dalil-dalil ini ya. Hati-hati sekali dengan masalah kezaliman ini. Allah Subhanahu wa taala ya, melarang kita berbuat zalim karena terlalu banyak dalil dalam masalah itu. Allah akan melaknat semua orang berbuat zalim. Berarti orang yang mendukung kebatilan dia buat zalim tadi. Kemudian dia juga berikan kezaliman, kesempatan orang yang sedang didukung untuk buat kezaliman. Allah mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin dalam surah Hud ya, ayat 18. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah, diangkatnya keberkahan hidup akan selalu menimpa orang-orang zalim. Berarti yang mendukung kebatilan akan dapat ini. Kemudian juga dalam surah Hud, wa kadzalika ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun syadid. Begitulah azab Tuhanmu sangat pedih apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah kalau datang kepada orang-orang zalim sangat pedih lagi keras. Surah Hud 2 ayat tadi itu ya. Jadi yang pertama tadi kena laknat ayat 18, yang diancam dengan hukuman siksaan yang berat 102. Kemudian dalam surah Saba ayat 40 Allah SWT juga berfirman, yaqulul ladzina zalamu dzuqu naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Kami akan katakan nanti pada hari kiamat pada orang-orang zalim, rasakanlah panasnya api neraka ini ya karena dahulu kamu dusta atau kamu dustakan itu. Luar biasa itu. Kemudian juga dipastikan dalam surah Al-An'am ayat 21, orang-orang zalim tidak akan menang. Kalau dia menang sekarang di atas kertas, maka dia akan pasti terkalahkan satu waktu. Sebagaimana Allah mengatakan, innahu la yuflihul zalimun. Orang-orang zalim tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Kita tutup dengan beberapa hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah jadikan kezaliman itu haram untukku, kata Allah. Dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim sekali lagi.
Juga hadis riwayat Muslim yang lain, kata Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ittaqul zulm, jauhi sejauh-jauhnya kezaliman itu. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, karena dia akan menjadi kegelapan yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Hadis yang lain riwayat Muslim, kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yaslim wa la yaslimuhu. Ya. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu, itu saksi bahasannya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh dia menzaliminya. Juga hadis Nabi SAW tentang masalah orang-orang yang merugi nanti hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Bukhari, man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi. Ini sebagai penutup ya. Siapapun yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya, pernah ghibah, pernah fitnah, kehormatan saudaranya, au syai'un, atau apapun selain daripada kehormatan itu, falyatahallaluhu minhul yaum, maka segera dia minta kehalalannya hari ini semasa hidup. Qabla alla yakuna dinaran wala dirham, sebelum datang hari tidak ada manfaatnya lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih, kalau dia punya amal saleh nanti hari kiamat, ukhidha min, akan dipakai sebagai bayarannya, biqadri madlamatihi, sesuai dengan besarnya kezaliman dia. Wa in lam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya cukup pahala untuk dipakai bayar, ukhidha min sayiatihim, au ukhidha min sayiati sahibihi fahummila alaih, maka akan diambil dari dosa-dosa orang yang sedang dia zalimi itu dan akan ditimpakan kepada dia. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan terlalu banyak hadis tentang masalah ini, terlalu banyak. Tapi yang jelas mendukung pada kebatilan adalah kezaliman yang akan banyak sekali masalahnya nanti di akhirat. Allahu alam. Kita akan kembangkan insyaallah nanti dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.